Tuhan Yesus kunjungi pikiran kami. Tuhan Yesus bertahta di tempat puji-pujian yang kami angkat kepadamu, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan, Raja di atas segalanya. Karena kehadiran-Mu itu Tuhan yang akan memberi kuat dalam hidup kami yang lemah ini. Kehadiran-Mu itu yang akan menaungi hidup kami dari tipu muslihat dunia gelap ini. Kehadiran-Mu Tuhan membawa kami untuk mengalami pribadi-Mu Bapa dalam hidup kami, sehingga hidup kami bisa merespon firman-Mu lebih banyak lagi, lebih melimpah lagi dalam hidup kami. Dan itu bukan kata orang, tetapi kata-kata firman-Mu lah kami bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan kuduskan kami. Kami tidak izinkan bentuk apapun roh perintah penghalang, intimidasi, roh ngantuk yang mau membalik arah pandangan dan pikiran kami saat ini dengan Tuhan. Saat ini kami usir enyahkan itu di dalam nama Yesus. Lalu dari tempat ini. Dan ketika kami membuka HP kami memperhatikan firman Allah. Jangan sampai kami dicuri oleh iblis ketika kami mendengar firman Allah. Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat pagi buat kita semua. Tuhan baik, Tuhan sayang dengan kita anak-anaknya. Oleh Tuhan kita ada di sini. Jadi kalau oleh kita mungkin kita tidak ada di sini, tapi oleh Tuhan Yesus yang baik kita ada di sini. Tolong nanti sekolah minggu itu bisa mendengar firman Allah, jadi tidak lama ya. Haleluya, orang tuanya, ibunya. Haleluya, puji nama Yesus. Karena waktu ini kata firman Allah adalah waktu yang jahat sekali ya. Haleluya, puji nama Yesus. Tuhan itu baik. Tuhan tolong kehidupan kita, percaya. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Salam. Ada yang sakit di antara kita? Nanti didoakan. Tidak ada yang sakit? Lambaikan tanganmu, semua sehat. Semua sehat, katakan aku sehat Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Keluarga aku diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih. Puji nama Yesus. Luar biasa dasar Tuhan itu dengan kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Puji Tuhan. Tadi siang, kemarin siang saya mendengar Bapak Ibu Saudara tentang keberadaan orang Israel atau fakta hari-hari hidup orang Israel dari YouTube, dan itu mengingatkan saya pertama bahwa orang Israel itu selalu berjaga-jaga. Kenapa? Karena mereka sering diserang oleh musuh, menghancurkan mereka. Yang kedua, bahwa orang Israel itu pertama mereka selalu berjaga-jaga karena mereka wajib militer. Umur 17 tahun mereka sudah wajib militer. Nah, kita tidak wajib militer. Makanya kita sering kurang untuk berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dan mereka tidak ada pengecualian. Kalau sudah umur 17 tahun, mereka wajib militer. Berjaga-jaga, siap. Kita kurang. Kalau ada pemilu saja, dulu rasanya baru ada hansip itu saudara. Dikasih oleh Tuhan ya. Itu pemilu dalam 5 tahun sekali, baru ada hansip. Jadi kampung. Tapi kalau orang Israel tidak. Selalu berganti generasi, mereka siap untuk berjaga-jaga. Kalau umur 13 tahun, apakah dia laki-laki, perempuan, siap angkat senjata dan menjadi wajib militer. Ini pembentukan. Haleluya. Salah satu negara yang paling mengikuti wajib militer adalah orang Israel. Satu-satunya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, haleluya, puji nama Tuhan, mereka cepat tanggap. Mereka itu cepat tanggap. Beda dengan negara lain. Negara lain, ya ambil contoh saja kita. Kalau macet, baru kita buat jalan. Kalau jalan itu macet atau runtuh, baru kita buat jalan karena sudah runtuh. Mereka tidak. Mereka sudah menyiapkan sebelum itu runtuh. Itu yang saya ingat dalam percakapan itu. Yang ketiga, di ujung-ujung bangsa itu atau di daerah-daerah strategis penting, maka itu tersedia kamera. Jadi begitu terjadi sesuatu di negara itu, semua masyarakat tahu, supaya bisa bersiap-siap menyelamatkan diri. Haleluya, saudaraku yang dikasihi ya oleh Tuhan. Dan itu juga membuat mereka ya menjadi bangsa yang selalu disiplin, membuat mereka menjadi satu bangsa yang taat dengan hukum, dengan Taurat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukur kita dengan Tuhan karena Yesus Kristus mati datang ke dunia ini, mati menebus dosa saudara dan saya, dan itu proses. Seringkali kita hanya dengar mati, hanya dengar lahir, percaya langsung kita monggo selamat. Enak saja gitu sekarang. Padahal itu ada prosesnya. Untuk mengenal proses itu kita belajar merendah hidup kepada Tuhan, yaitu menggali firman-Nya lebih dalam lagi. Haleluya, punya waktu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Seringkali kita pikir sudah sembahyang selesai urusan dengan Tuhan. Belum sekali. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena kita itu mau menggali harta yang terpendam dari Tuhan yang Dia mau beri dalam anaknya Yesus Kristus bagimu dan bagi saya. Karena pasti kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Dunia ini akan berlalu, tetapi saudara dan saya itu tidak akan berlalu karena ada benih kekal dalam hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan dalam dirimu ada benih kekal dari Yesus dalam hidup. Tumpang tangan 2, 3. Ada benih kekal dalam dirimu. Puji nama Tuhan. Jadi tidak perlu Anda kecewa, tidak perlu Anda sedih, tidak perlu Anda susah, tidak perlu Anda memikirkan dirimu, karena sudah dipikirkan Tuhan untukmu dan untuk saya. Sudah disediakan benih kekekalan itu di dalam hatimu. Adalah Yesus. Kita Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Mari kita boleh berdiri
menaikkan pujian ini, menaikkan membaca firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 15, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi ya oleh Tuhan. Anugerahnya, kasihnya itu Tuhan ya dengan hidup kita. Puji nama Yesus. Kemarin saya lihat di HP saya itu ada orang kecelakaan di antara bawang dengan bola. Sampai untek atau tembalang maju mawai. Ngeri. Jadi hidup kita kalau bukan Tuhan yang memelihara, kalau bukan Tuhan yang memelihara, kita bersyukur ada sampai saat ini. Tepuk tangan yang meriah. Puji nama Yesus. Puji nama Tuhan. Ya, kalau dulu enak, kita jalan kaki nanjung. Ya, kalau dari Tumbang Gembira atau ke Tumbang Menyangan atau dari apa namanya itu Sarerangan ke Tewa, nanjungi. Gak ketawa nama tantara berluak kada untik tuh. Biarin nanjungi kan. Nah sekarang alat canggih. Nah alat canggih ini saudara tahu memperluak untik. Karena sepeda motor, karena mobil. Nah itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau dulu kan nanjungi. Kalau pernah panas bapak gue bobo gini kan. Dia nama berluak untik. Nah itu betul. Tapi alat canggih saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya ada positif dan negatifnya. Tahu memperluak untik dan tahu dia memperluak untik itu saudara yang dikasih ya oleh Tuhan. Berarti hidup kita itu butuh Tuhan Yesus pemelihara dalam hidup ini. Karena saya melihat ibu teh menyeluk untek katanya apa kardus merek sara jalan teh. Hei kau tekeng nanti sah, taruh nyeluk akai itu kan. Haleluya. Jadi kalau saudara sehat sampai hari ini, haleluya, masih tinggi keren puluh itu enggak masih tinggi yang lalu juga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, Tuhan itu baik ya. Dasar kasihnya, pemeliharanya itu hebat. Seringkali kita mikir duit saja, tetapi sebenarnya Tuhan memelihara kita menjatuh nitah jenanjung. Kalau kita jalan itu jatuh kereta balap telinga kita tuh midi kita jatuh masuk puri uras kambing pulih sampai rumah. Itu pun kadang kita ngeluh yang dikasih oleh Tuhan ya. Nah Tuhan itu baik. Dasar kalau kita bisa sehat sampai hari ini, gunakan untuk Tuhan ya. Gunakan untuk Tuhan, untuk melayani Yesus. Haleluya dalam hidup itu ya. Anak-anak sekolah minggu tolong diatur supaya tidak begitu berisik ya. Nah Alkitab katakan buat hidupmu dan hidup saya kasih judul pada pagi hari ini, Roh yang memerdekakan. Puji Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, huruf kecil. Sebab kamu itu orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus, terima Tuhan dalam hidupnya secara pribadi, terima Tuhan. Arti terima Tuhan ini tanggalkan hidup lama, terima Tuhan. Ya, untuk terima Tuhan kita harus bergaul dengan firman-Nya, supaya hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita nabi nampak, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus baca firman. Anda sulit untuk Roh Kudus tinggal dalam hidupmu kalau Anda tidak membaca firman. Karena Roh dan firman itu satu. Bapa, firman, Yesus, firman, dan Roh satu. Tritunggal. Untuk menuntun Anda dan saya. Nah, kita tidak menerima roh perbudakan, roh kecil. Kita tidak menerima roh
perbudakan. Saudara katakan, aku tidak menerima roh perbudakan. 2, 3. Aku tidak menerima roh perbudakan. Saudara bisa ngerti di roh perbudakan membuat malah itu ya. Roh perbudakan itu membuat kita bungkuk, munyet punggung kita tuh, membuat kita suntuk jalan. Dia bebas datang kepada Tuhan. Tara PHT, tara sedih, hidup teh susah, merasa tidak adil dalam hidup ini oleh Tuhan, bungkuk. Orang bungkuk, ia tidak bebas melihat ke depan. Itu contoh roh perbudakan. Haleluya. Ingat baik, sebab kamu tidak menerima apa? Besar-besar. Sebab kamu tidak menerima apa? Ya, Anda dan saya tidak menerima roh perbudakan. Bara kue roh perbudakan, bara setan, bara iblis. Ia kalau menghantam itu, kalau jongkong itu buat, lalu teko itu musuh pakai, kayak teko, pasing ku belum macam tu. Aku tu yang tak susah dalam dunia tu. Terus aku terus, bukan Tuhan. Itu roh perbudakan. Haleluya. Makanya firman Allah tegas menolong Anda dan saya. Kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan. Ya, ingat baik. Kita tidak menerima roh perbudakan. Puji nama Tuhan. Puji nama Yesus. Tuhan itu baik. Tuhan adalah jalan dalam hidup. Yesus adalah jalan yang sempurna dalam hidup Anda dan saya. Supaya saudara bisa melihat kasih Bapa mengalir dalam hidup. Sehingga kita tidak menerima roh perbudakan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Sifat-sifat roh perbudakan teh mudah haswal, mudah soal jawab gitu saudara. Itu roh perbudakan. Anda harus usir itu karena Anda itu anak Tuhan. Halo, amin saudara. Karena Anda itu anak Tuhan. Contoh, saya kemarin itu siang sudah bilang sama ibu gembala, gue itu kelompok kita mau ke tanah di kilometer 16. Jadi ibu gembala apa? Kuna dura dero lagu dapur. Aku kan jadi siap balik. Ditang jadi siap balik, bungkus langsung itu lagi umur. Daripada aku harus ngomong lama itu saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus langsung ngurut lagi. Karena kesana itu bekerja kesana. Ya. Dan perjalanannya itu setengah jam dari sini. Jadi pipi itu berarti satu jam. Saudara yang dikasih, hari ini hari Minggu, dan saya harus beri waktu saya kepada Bapak. Bisa mengerti? Anda harus beri waktu kepada Bapak hari Minggu, malam Minggu. Hidupmu itu ketenangan, sukacita, damai. Beri waktu hidupmu itu dengan Tuhan. Atau bukan hanya untuk hari Minggu, tapi sepanjang umur. Beri waktu untuk Bapak. Amin saudara. Makanya tidak banyak anak-anak yang tidak beri waktu kepada Bapak. Jatuh waktu. Ada banyak sekarang. Sedih enggak kita sedih enggak orang tua itu dengan anaknya demikian? Jatuh waktu. Saudara punya anak nanti saudara bisa rasakan itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Seringkali kita berpikir masuk gereja jadi selesai urusan dengan Tuhan. Bukan hanya sampai di situ. Tapi Anda harus beri waktu buat Raja, buat Tuhan dalam hidup.
Sama saja orang bercinta itu. Orang bercinta. Nah, rekod dicinta-cinta, dia tuh waktumu. Pepander dengan cinta bohongi, cinta kosongi, jadi. Apalagi Anda dan saya itu dengan Tuhan. Selalu kita jawab sibuk. Mungkin aku namanya sibuk, Mai. Aku nampak sibuk. Tidak ada waktu. Jadi Bapak itu tidak ada kesempatan untuk memberikan kunci-kunci berkat buat anaknya, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena tidak ada waktu. Jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh perbudakan. Roh perbudakan itu adalah kutuk dosa yang menghimpit jalan masuknya firman Allah itu dalam hidupmu dan hidup saya. Puji nama Tuhan. Dan ketika Anda merasa ditolong Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, maka Anda punya gaya begini. Ketika Anda ditolong Tuhan, maka Anda punya wah, segar. Tapi ketika Anda mengalami roh perbudakan, maka Anda punya seperti ini. Aduh, beratnya hidup ini, sakitnya hidup ini, susahnya hidup ini. Itu roh perbudakan yang menjerat sehingga kita terpaku begini. Tapi ketika Anda dan saya menerima Roh Kudus yang membebaskan saudara, maka saudara akan terima kasih. Kuat sehat. Itu beda. Bisa mengerti? Untuk Anda bisa dibebaskan, dimerdekakan, beri waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Karena Bapa itulah yang bisa membebaskan kita sebagai anaknya. Halo, amin. Puji Tuhan, dalam ini kenyataan terjadi, saudara. Menerima roh yang menjadikan kamu apa? Kurang. Yang menjadikan kamu narai anak Allah. Adalah keyakinan yang lain di dunia ini. Seorang Bapa, seorang Allah sendiri yang memberikan rohnya buat hidupmu dan hidup saya. Aku mendengar roh itu, Tuhan, supaya Anda itu menjadi anak Allah yang maha tinggi. Hebat kalau nggak ada tepuk tangan itu. Tangan buat Tuhan. Yesus dalam hidup ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan dalam hidup ini. Seringkali saya dengar tadi waktu saya di belakang itu, saya dengar kata khotbahnya Philip Mantopa. Kalau kita berkata kita sudah ikut Yesus, percaya kepada Yesus, Yesus di mantu kita. Jaitah di mantu Yesus. Halo? Saudara bisa rasa? Kalau kita dikawin berumah tangga, ini di mantu kita. Suami kita di mantu kita. Kunjung pada suami, Kristus di mantu kita. Kunjung pada Kristus, Allah Bapa. Istri sebagai penolong. Puji Tuhan. Makanya tidak jarang kehidupan orang Kristen tidak diberkati. Bohong. Karena ketakian jadi pemimpin dalam rumah tangga. Tapi Alkitab memang tidak bisa diambil alih oleh daging. Alkitab adalah kebenaran yang menolong, memberkati keluarga kita, melawat kita hari demi hari dalam hidup. Bengki jadi mandira remodeling, Ebe jadi pemimpin rumah tangga. Aku tunggu Bengki. Istri itu jadi penolong. Haleluya, puji nama Yesus. Tuhan itu baik. Ingat, ada kata-kata tetapi.
tetapi kamu telah menerima roh. Huruf besar kan? Saya betul-betul Eka nulis. Karena laptop kita ini sudah aus. Jadi perlu kemurahan. Saya juga dulu saya kredit itu laptop dengan berkat-berkat dari Tuhan lewat jemaat. Itu saya bayar tiap bulan 450. Itu saya belajar mencintai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Harga laptop sekarang itu hampir 5 juta, berapa Pak Yul? Ya sekitar itu. Jadi saya kreditkan itu. Nah saya ambil uang dari kas gereja. Pribadi yang ada Anda kasih, haleluya, itu saya tabung, saya bayar itu untuk kita bisa lihat ini. Haleluya. Jadi bukan hanya jiwa raga saya saja, tetapi harta benda saya bisa usahakan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya tidak menunggu orang lain, tapi saya dari pribadi saya. Karena Tuhan pasti memberi yang terbaik buat hidup kita. Nah, raja terbaik Yesus sendiri memberi kita supaya kita elak kami neraka, kami itu buat Tuhan. Maka ia harus mati yang kayu salib. Itu bagi Tuhan Yesus. Saudara harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tidak, dunia itu kuat arus dunia. Tapi lebih kuat salib Yesus yang menembus saudara. I love you Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku memiliki Tuhan Yesus dalam hidup. Karena itu karya Bapa. Narai karya Bapa. Mau hidup, iya biti bereng mo biti bereng kita. Karya ulu bakasi tanah, iya biti bereng. Karya Allah Bapa dalam kehidupan kita, iya na Yesus. Supaya kita lihat kami neraka. Kita karya Allah Bapa, iya na Yesus. Era kata mahente Tuhan. Neraka, teman itu. Karya aku nanggung buat Tuhan. Sampai dia mati di kayu salib. Adakah Allah yang seperti itu? Tidak akan ada. Hanya Tuhan Yesus saja. Dia Allah yang dasar. Dia Allah yang luar biasa. Nanti itu di kitab Wahyu ada 10 bangsa yang bimbing jubah Yahudi. Karena berlaku keselamatan membawa Israel 10 negara. Jadi itu kita Wahyu kemudian sampai Maden. Ini akan berhibih bermohon-mohon membawa Yahudi laku keselamatan. Apalagi kita, karena di luar itu tidak ada keselamatan. Apuy neraka, perang terjadi di bumi ini nanti. Ya, tetap parah itu, ya, musim sekarang itu kan antara Ukraina dengan Rusia, tetap parah. Dunia itu akan hancur, Pak. Langit itu akan jadi darah, Pak. Mata Anda akan hancur, lebur. Itu kejadian di bumi. Tidak ada yang dibanggakan. Hanya dengan Yesus saja kita bersyukur. Kita bisa diselamatkan. Kita bisa ditolong. Kita bisa diberkati. Kita bisa menyembah Dia. Kita bisa takut akan Tuhan. Hidup dan keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya dalam kehidupan hidup ini. Dan firman Allah ini berkata, tetapi kamu telah menerima roh. Roh Allah itu sendiri. Roh guru besar. Puji nama Tuhan, jadi nggak bisa ditulis ya. Di situ. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Jadi dalam diri manusia roh, luar jiwa, luar tubuh.
Dan Bapa teh menengah roh akan manusia. Wih, bukti kita buka kitab Kejadian. Kitab Kejadian bisa nggak dibaca? Kitab Kejadian, mari kita menjadikan manusia itu segambar dengan gambar kita. Kejadian Ya. pasal 1. Ya. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya. Karena sudah mau lulus ini. Ketika itulah Tuhan Allah bentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya. Demikianlah manusia itu di makhluk yang hidup. Rangka-rangka di rangka-rangka. Kejadian pasal 2 ayat Ya. yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. ya, sampai di situ dulu, tetap berdiri. Saudara lihat, perhatikan ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari debu tanah awalnya. Makanya manusia kita ini, hidup kita ini mudah rapuh kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan pertahanan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mudah rapuh ya tadi, mudah pesimi, mudah nyaru, mudah kecewa, mudah tersinggung, karena hidup kita ini terbuat dari debu tanah, mudah rapuh. Dia tahu itu, maka ia baca di dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. ya, Allah sendiri, Bapa sendiri menghembuskan nafas hidup kemana? Ke dalam hidupnya. Ini yang kita terima dari Allah. Makanya ialah dia sembahyang. Bisa sadari? Beri waktu kepada Tuhan. Coba kau ketahuan Bapak teh, ketahuan Tuhan dengan hidup kita. Yang pertama dari debu tanah, dan yang kedua kekekalan tunggal masuk ditiup oleh Bapa, meleleh lewat romak burung kita. Roh menghembuskan arate narai di napas hidup. arate napas hidup narai je niup Tuhan meleleh burung kita napas hidup pabelum kehidupan yang berarti untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk boleh bersyukur dengan Tuhan. Daging kita tuh cenderung berbalik kepada debu tanah. Bukan cenderung berbalik, saudara dengar. Saudara bisa negur orang, dua nih kuah, aku mati-mati kok, kalau kami neraka. Minta ampun, DC. Daging debu ini suka berbalik kepada debu. Itu pikiran manusia. Makanya Tuhan berkata, kita tidak menerima roh perbudakan. Kita tidak menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh Allah. Puji nama Tuhan. Napas hidup ke dalam hidupnya. Terus baca, demikianlah manusia itu di makhluk yang hidup. Amin. Terima kasih. Demikianlah manusia itu menjadi apa? Menjadi makhluk yang hidup. Berarti kalau bukan Tuhan menolong kita, tentu kita akan kembali kepada debu. Tidak kembali kepada Allah. Tapi oleh karena ada yang ditiup oleh Tuhan ke dalam lubang hidup kita ini, maka hidup kita kembali kepada Allah, kepada Yesus. Yang pertama rusak Adam, yang kedua Yesus datang ke dunia ini untuk kita kembali kepada pemulihan gambar Allah melalui Kristus Yesus mati di kayu salib. Untuk aku bisa kembali kepada Bapa, kepada Allah.
Yesus datang. Iya aja. Yuk sembahyang, enak dia sembahyang. Kau tadi kembali. Kau tadi kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, iya Yesus dulu. Supaya Anda bisa kembali kepada Allah, bukan kembali kepada debu. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Itulah keselamatan, itulah sukacita kita kepada Tuhan. Itulah kita berapi-api beribadah, berapi-api melayani Yesus. Karena kita tinggalkan hidup roh perbudakan itu. Luar biasa. Tuhan itu dengan kehidupan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu maha kuasa. Puji nama Tuhan, ya. Buat hidup kita. Ingat baik. Roma pasal 8 ayat 15, silakan dibaca lagi. Roma pasal 8 ayat 15. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu takut lagi. Iya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Karena roh perbudakan itu membuat kita takut. Terus khawatir, kita jadi itu. Dia ketahuan pikiran usaha tuh. Tapi bapak kata madu lain. Dia pilih-pilih tiru. Jadi ramai karena takut. Itu roh perbudakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Roh perbudakan itu membuat ada rasa takut, ada rasa khawatir. Haleluya. Dalam kehidupan hidup ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi Anda dan saya menjadi anak Tuhan, kalau kita katakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Yang menjadikan kamu anak Allah. Beri kemuliaan kepada Yesus. Luar biasa Tuhan itu dengan hidup kita. Jadi ada seorang ibu, opak, kira itu heran baca ini. Kamu aku pernah cing aku mau bapak apa? Anak mengukul apa? Para kawin apa? Mau dikawin sama baca itu. Itu tersinggung apa? Itu tersinggung kok. Jamin kok kami aku sedang menghadapi seorang bayi kecil. Pernah tutup. Lah tersinggung Pak. Ini mau ke bapak apa? Pernah parang ini Pak. Boh, maka dia laju-laju antara kaludeng jauh aja. Kapan itu dewasa mengasihi Tuhan. Yesus. Tadi aku jadi belum bagi itu na Thomas buat Tuhan Yesus. Mapai kalau Thomas dia percaya Anda. Dia percaya bahwa Yesus Pak. Padahal Thomas murid Yesus. Karena ebes Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus. Itu kepilih kami Saudara kalau dekat dengan Tuhan kami Tuhan tidak mereka. Bawa dek nyaman. Oh tidak Tuhan. Puji nama Yesus. Makanya kita kalau tidak merasa Tuhan dalam bau kita, dalam hati kita, kemudian dia fokus kita sembahyang. Tapi ketika saudara dan saya merasa baunya Tuhan itu dalam hatimu, fokus kita sembahyang. Karena Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin saudara. Pasti menolong hidup kita. Haleluya dalam hidup ini. Saya itu datang, buka pagar kau. Kalau Yesus pilih kan dari ya. Gue datang. Hanya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Gue datang. Bos gue datang dia berkata, gue. Saudara, kalau Tuhan datang bagimu dan bagi saya, pasti hatimu ini berbunga-bunga. Tegi Bapak, tegi Tuhan, jangan tegi Tuhan. Pasti saudara sukacita. Pasti ada damai sejahtera. Halo amin saudara. Dalam hidup itu beda.
Makanya ketika kita sembahyang, ketika kita berangkat sembahyang, saudaraku, kita sudah merasakan baunya Tuhan itu di hati kita. Bisa rasakan? Saya percaya Anda pasti bisa rasakan hadirnya Bapa itu, hadirnya Roh Kudus itu dalam hidup. Anda akan senang, Anda akan sukacita. Halo, amin, saudara. Kok sedikit aja aminnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Yesus dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan itu dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Karena Roma pasal 8 ayat yang ke-26, silakan dibaca. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi Bapa itu memberikan Roh yang menjadikan kamu anak Allah dalam ayat 15. Sehingga dalam ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita. Enak kalau jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, ada namanya Roh yang membantu Anda dan saya. Itu Roh Kudus, namanya Roh yang membantu. Puji nama Tuhan. Roh yang menopang. Amin. Roh Kudus itu Roh yang menopang Anda dan saya. Puji Tuhan. Saya itu sore pulang dari tempat saya nebas di kilometer 16 sana kemarin itu. Saya itu berpikir sudah 3 bulan ini. Imbol enyo, waktu itu petak tuh kira nabi pupuk. Jadi aku termakal kotoran sampah para likut tuh. Kare petsin, kare uyah, kare belasan, kare bari. Imbik pun lupa jangan belaskan. Mupuk kan? Apapun mupuk. Oh enyo nah, mupuk kare batang buah nah. Itu pekerjaan gila-gilaan gitu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya bawa tong dari rumah ini, saya peluk begitu sampai kilometer 11 kali. Saya ikat gitu, saudara. Untuk apa itu? Itu untuk anak cucu saya nanti ke depan, untuk para pelayan Tuhan ke depan. Boy arsirin jadi bulik ai ke surga kok. Nah gitu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itu ye anu buat JAW arsirin akan jemaat gereja Stadion Pelakaraya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Jadi pikirannya begitu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan waktu saya keluar kemarin itu, saya lihat seorang bapak itu menampunang kotoran tai manuk ngambilai kilometer 12. Oh Pak, saya tanya, Bapak orang sini? Enggak, saya orang Sulawesi. Aduh Pak, saya ini katanya ya berat pekerjaan karena mupuk sawit. Ya, kalau sawit itu tidak dipupuk oleh pupuk kandang ini katanya sulit untuk berbuah. Aduh Pak, saya ini orang miskin katanya. Saya bilang, oh ya enggak Pak, karena ada yang masih bisa diambil, bukan orang miskin, saya bilang. Karena masih ada yang diambil, yaitu tai ayam itu. Saya bilang, kalau orang miskin nggak ada yang diambil, tai pun nggak ada gitu. Saudaraku, saya bilang gitu. Jadi Bapak ini bukan orang miskin, Bapak ini calon jadi orang kaya, saya bilang. Nah gitu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dia sempat buka mulutnya, wah Bapak ini calon jadi orang kaya karena Bapak rajin kerja. Pak, saya bilang, gimana saya bisa dapat buku? Oh bisa Pak, saya lewat Bapak aja, saya bilang. Berapa Pak? 1 karung. Yang awalnya dia kasih 25.000. Karena saya bilang dia calon jadi orang kaya, akhirnya dia murahin jadi 21 sak. Coba bayangkan saudara, baru dari kata calon saja itu harga yang 25 jadi 20. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dia senang hidup jadi orang kaya rupanya. Ya siapapun pasti senang saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi luar biasa, saya itu dapat pupuk dari situ. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus. Roh Kudus itu menjadikan kita apa? Anak. Coba bayangkan, aku jadi orang Kristen, jadi anak Allah. Jadi banyak Kristen.
Pasti kecewain dan bully, kecewain dan bergereja dia. Tapi menjadikan aku anak kata, anak Allah. Aku ini diberkati. Ketika aku mendoakan orang itu sembuh. Karena aku ini anak Allah. Roh Allah ada padaku. Amin. Aku diberkati. Puji nama Tuhan. Kemarin itu saya mau mampir ke tempat Bapak Kila sebenarnya pagi-pagi. Tapi Pak Kila itu kan udah di mana? Lalu suti Roh Kudus membawa aku kami mulai daerah Diobos 12 setting. Kalau kita tuh kawanku Yohanes Baparitus dipakai sih kawan. Haleluya. Itu makin anak buah di mana-mana. Oh, berarti Tuhan tuh mengutus aku untuk lakukan. Puji nama Tuhan. Kalau ngipai ada kabar Pak, yuk ke belakang gua. Itu ekam di mana tuh Pak? Iya pas Pak gua. Aku pernah nunggu kukiau di belakang gua aja anu ekam bangunan gitu Pak. Oh, bujur itu kok. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ye ke belakang gua. Eleh para tukang ye ke belakang gua. Puji nama Tuhan. Di mas belakang gua kalau merutis ya aku bilang. Hidup jemalah ini Tuhan pasti tidak berkekurangan. Oh berarti Pak, aku tuh harus jadi pendeta, bukan sasaran lagi. Tetapi kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Contoh, apabila Bapak Kila ketulak nunggu kabun sawit nilai tulak pisau kani, maka hidup beratulaknya lain. Itu Kila? Nyambung itu Kila. Tepuk tangan akan Kila Pak Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Yesus. Maka berdoa dulu. Oh ya, kalau terkait ini Papua itu saudara ini ngau itu Kila aja ya. Hanya saudara yang lain Papua Kila. Ketika kita berdoa, hidup kita pasti ada campur tangan tuh. Halo, amin saudara. Amin. Dalam hidup ini tidak akan berkekurangan. Tidak akan. Ada cara Tuhan. Tapi yang wanita tulang telanjang, dia berdoa berarti kita tulang telanjang. Jatuh membaju kita tulang. Wanita dia berdoa, jatuh membaju. Wanita dia berdoa, jatuh bungkus bara Bapak, jatuh pakaian dari Bapak dalam hidup kita. Kalau bejo-bejo, nah ngatur bejo-bejo lah. Ketika ini setan mudah merutis kita. Nah begitu saudara yang sadakon ini awal ketik kalau tersinggung kau atau kalau bundur kau, dia asrama, dia abadi, telanjang, jatuh benteng hidupmu. Nah itu saudara, makanya saya kasih jalannya, kasih bentengnya. Segala sesuatu dalam hidup ini harus kita bawa kepada Tuhan berdoa. Tapi kok kayak lu harus cinta. Menurut harus cinta, dia plus mandiri aja, Bapak Indonesia ada Bapak Talek gitu, saudara. Yang lebih yakin kalau dia mau dibikin dia tersinggung gitu, saudara. Yang dikasih oleh Tuhan. Kue kan ayam, itu jadi remang-remang kakak benar, wah gitu saudara dia yang dikasih oleh Tuhan. Itu wah, hari cinta. Apalagi kita dengan Tuhan. Minta punya cinta dengan Tuhan. Isu tarik tetap Tuhan, tetap kemurahan. Amin saudara. Tetap anugerah. Ya, haleluya. Amin Bapak Ibu saudara yang dikasihi ya oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik dengan kehidupan kita. Jadi ada namanya Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Makanya saya bilang ada yang susah. Karena ada roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Ada Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Itu Roh Allah yang melengkapi hidup kita dari hari ke hari. Ia mengerti bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh itu menolong Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu Roh yang membantu itu. Roh Allah membantu kita untuk bicara dengan Bapa. Ya Roh jemaah perlu Bapa itu aja menaruh hidung di tanah.
Roh itu membantu kita berbicara dengan Bapa yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan dalam hidup ini. Makanya sekali lagi firman Allah katakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Puji Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Yesus ya. Jadi Tuhan itu baik dengan hidup kita. Haleluya, puji nama Yesus. Tuhan itu membuat kamu menjadi anak Allah. Tidak semua orang loh yang bisa menerima menjadi anak Allah. Hanya kita yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Dan ketika Anda dan saya ya diberi roh yang membantu Anda dan saya itu, maka kita semakin hari dibawa oleh Tuhan. Ya. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kita akan lihat Kolose. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Silakan nanti baca. Kolose pasal 1 ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Alkitab katakan buat hidupmu dan hidup saya, kalau kita sudah diberi roh Allah ya, dan membuat kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa dalam hidup ini, apa yang kita pikirkan bukan yang di bumi. Karena yang di bumi ini sementara. Pikirkan yang di atas. Kita selalu berpikir kemurahan Tuhan. Amin saudara. Ya, kita selalu berpikir, oh aku hidup tuh abi kemurahan Tuhan. Oh aku hidup tuh abi anugerah. Oh aku hidup tuh abi kemurahan, abi kuasa. Ya, dalam hidup ini. Alkitab katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Puji nama Tuhan, ya. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita akan semakin bisa mengerti bahwa hidup kita ini bukan dipenuhi oleh roh ketakutan, tetapi hidup kita ini dipenuhi oleh roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Tambah hari kita boleh tambah setia ya dengan Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau perkara yang di bawah itu adalah perkara yang melemahkan kita ya. Haleluya dalam hidup ini. Roma pasal 8 ayat 5. Roma pasal 8 ayat 5. Roma pasal 8 ayat 5. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Roma pasal 8. Terima kasih. Roma pasal 8 ya. Ayat yang kelima saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baca sama-sama. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji nama Tuhan. Ya, karena dalam ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Ya. Mikir perkara hijau-hijau di Tuhan. Karena perkara yang melapetakku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya adalah kebinasaan, saudaraku yang dikasihi ya oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Biarlah melalui kebenaran firman Allah kita diberkati, kita ditolong ya oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Amin. Kita menyanyi buat Tuhan karena kita akan
menikmati tubuh dan darah Yesus. Haleluya. 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 Siapkan kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, kita menyembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan roh yang Tuhan hembuskan di hidung saudara. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami boleh datang membawa hidup kami, membawa keberadaan kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Biarlah kami tetap berseru, biarlah kami tetap memanggil nama Tuhan. Biarlah hidup kami tetap setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa bahwa banyak persoalan, banyak masalah polemik yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami tetap memanggil nama yang kudus. Biarlah kami tetap berseru meminta pertolongan Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami kehidupan yang layak, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami sudah diperingatkan oleh pemberitaan firman. Kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini berguna bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami kehidupan yang mengenal, mengerti dengan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa, kami kami mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh berdiri, boleh dalam keadaan sehat,
Yesus dan Roh Kudus. Ya tanya kalau haleluya. Berarti tanya buat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sama-sama dan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Saudara akan berdoa karena saudara akan mengambil dengan tangan kanan tubuh Tuhan di depan ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi akan mengambil sesudah berlutut, mengambil tubuh Tuhan di depan ini. Ini yang akan membawa Anda kepada kehidupan yang kekal dan mencegah Anda untuk tidak kepada neraka yang kekal. Anda akan menerima tubuh kekekalan dan darah kekekalan, yaitu Tuhan Yesus. Memberkati dan mengembala kehidupan Anda untuk tidak mengasihi dunia, tapi belajar mengasihi Tuhan dengan rendah hati. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami akan mengambil tubuh dan darah. Urapi kami semua, para pelayan, dan seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Seberapa kami yang ada dan hadir pada saat siang hari ini, mari Tuhan lunakkan hati kami, lembutkan hati kami Tuhan, untuk Tuhan bisa tinggal di dalam hidup kami dan bisa memerintah menjadi raja di atas segala raja dalam hidup kami, sehingga kami merasakan kasih Bapa itu memberkati kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam pelayanan perjamuan kudus ini, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang berkekurangan ada cara Tuhan untuk menopang dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nanti bersambung untuk para pelayan Tuhan, silakan mengambil tempat untuk berlutut, berdoa, mengambil tubuh dan darah Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu
tercurah untuk menebus hidup. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan, hatimu merasakan Tuhan Yesus dalam hatimu. Saudara akan berkata, walaupun tidak terucap, tapi Tuhan ada di dalam hidup. Tuhan Yesus, naikkan pujian ini yang memberkati Anda. Sekali lagi, alunkan pujian ini dengan lembut kepada Tuhan. Kami membaca firman Allah, pegang tubuh Tuhan di tangan kananmu dan berdoa. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Silakan diminum tubuh Tuhan Yesus ini. Ucapkan tubuh Tuhan Yesus ini dalam nama Yesus. Kami membaca firman Tuhan. Pegang pakai tangan kananmu darahnya Tuhan Yesus yang layak kudus bagimu, bagi keselamatan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baiklah, kita minum darah Tuhan ini dalam nama Yesus. Kita tetap berdiri, mohon hambanya Bapak Uji Munis berdoa. Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tidak bisa yang kami bisa balas selain kami datang untuk merendahkan hati hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami sadar dalam kehidupan kami Tuhan, kami adalah debu tanah. Engkaulah Tuhan yang menciptakan hidup kami, sehingga kami ada pada saat hari ini ya Tuhan. Kami bisa bernapas, kami bisa memuji dan melihat nama Engkau, kami bisa beraktivitas kami ya Tuhan. Itu semua kata-kata kasih Tuhan yang menggerakkan hidup kami, yang memberikan keselamatan hidup bagi kami, supaya kami ada pada saat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan tempat ini ya Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Arifin yang melayani di tempat ini. Berkati juga hamba-hamba Tuhan pelayan Tuhan yang berbagian di tempat ini ya Tuhan. Bila kasih Tuhan, urapan Tuhan melalui pelayanan tempat ini membawa setiap jiwa-jiwa menjadi berkat di tempat ini, membawa berkat bagi semua orang ya Tuhan. Kami serahkan dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang Engkau telah tebus kami Tuhan dari keturunan Engkau ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami, untuk melayani hidup kami ya Tuhan di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu
ya Tuhan yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan ampuni kehidupan mereka. Apapun jadi aktivitas mereka, pekerjaan mereka sepanjang hari, sepanjang minggu ini yang ke depan Tuhan. Kami serahkan dalam kasih Tuhan yang menuntut melawat dan satu kehidupan terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan puji-pujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan berdoa. Bapak Ibu, kita akan memberi yang terbaik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami akan beri yang terbaik buat saat siang hari ini. Kami memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya, puji nama Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari Jumat dan doa. Kami mohon di tempat Bapak Luti Muris ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi jam 4 sore dan mohon kesediaan mereka dari Jalan Keranggan yang bertugas. Haleluya, dengan nyonyahnya. Begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Amin.
nama Yesus. Jadi Ibu Joel dengan Bapak Joel, puji nama Tuhan ya, dengan wajah yang kilat-kilatan begitu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melayani Tuhan. Saya kemarin lihat Ibu Hengki, waduh rapi sekali, sangat terima kasih. Tepuk tangan, puji nama Tuhan ya. Haleluya, puji nama Yesus ya. Itu kemurahan Tuhan, dia punya sama dengan suaminya, dengan Bapak Ruji Murisnya, rapi sekali, puji Tuhan ya. Jadi bukan warna baju itu atau mahalnya, tapi ya cukup rapi begitu ya. Haleluya, bagus, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi jam 4 ya, itu di jalan apa namanya, di situ nanti Gang Mandiri lah, Citra Mandiri, Jalan Yobos, Jalan Elkia Belono di sini, Jalan Gang kita. Jadi bisa hubungi kami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sebayang keluarga Namanep, awam Jemanep nah, wah anak kali nah, saling haduang pula itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Are pada buare kayak itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan baik, amin saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu jangan marah atau jangan tersinggung ya. Jadi saya minta tolong Bapak Kadarson, Bapak Alek, Bapak Hengki, Nopen, Nadi 5 ngurus ini. Nanti uangnya gimana diusahakan. Nah ini bisa dirapiin di mobiler ya. Nah ini dibagusin ya, diganti apa namanya, papannya ini diganti. Setelah ini juga diganti ya, yang busuk-busuk bubuk ini. Masa tempat terjemahan kudus ya, nanti diganti dan dicat ya. Mohon kesediaannya Bapak Alek ya, dengan Bapak Kadarson. Nah di Mbak katakan aja dong, katakan lagi bengkel mana? Mebel. BK dengan pakila auto dengan pakila izin Tuhan ya. Jadi duit nanti au pire misik tukang misik, nanti pakai mobilnya Pak Kadarson. Mana Kadarson ada saudara yang dikasihi ya oleh Tuhan. Masa rupu-rupu itu tahi jadi ibu gembala mengingatkan aku harus kubingatnya hitam bupir ber kok kai kono rupu ini buk lai beda. Jadi puji nama Tuhan. Jadi Tuhan kakak Predi jauh aku jadi kau paham gitu. Amin. Puji Tuhan lah. Kira jam kira itu sepakat di kare heleme kare atau jam kare itu tidak kare mobiler tertutup nilai itu na kira lapangan tilung itu PTG sama kira Pak. Nanti saya tolong sama Kadarson bawa mobilnya angkut ini. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang kedua, ini bisa diperbesar ya, digambarin aja. Abi tidak sampai jam-jamnya mobilnya. Jadi iya kakai langsung di maste lobang itu tuh iya mahai besok. Dia mesti tahu sini aku cari 1 juta, 5 juta kan seke itu begitu saudara. Yang dikasih itu lah. Nah lainnya ini mau napuk sini napuk 10 juta kan seke yang lobang itu. Jadi agak kai tapi iya dirapiin gitu saudara. Yang dikasih itu nampak kunci ya. Jadi dikasih kunci di belakangnya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan perlindungan tanganmu menyertai aku dan melindungi daripada
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arahkan tangan kanan, arahkan kedua tanganmu, angkat kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Turun anugerah Allah Bapa Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menuntunmu, menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus Raja, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati katakan amin sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah.